Halo, selamat sore. Balik lagi dengan gua Om Ardi ya. Selamat sore, sore yang indah, hari terakhir cuti. Ibu gua ulang tahun, indah banget hari ini. Ya, sore ini gua mau ngasih tahu jawaban beberapa komentar mengenai ada yang nanya gini, "Bang, kalau saya minta 40 juta disetujuin nggak ya? Kalau saya dapat 60 juta disetujuin nggak ya? Kalau saya 100 juta disetujuin nggak ya?" Banyak kan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Khususnya kredit-kredit kecil ya, gue nggak bilang kredit yang 300, 400, 500 itu udah beda beda ini cara ngitungnya. Nah, gue mau sharing sedikit, ini sebenarnya rahasia sih, bukan rahasia sih, sebenarnya udah pada tahu juga sih, cuman ya biar kita itu kalau ngajukan itu, bisa dibilang tahu-tahu diri ya, tahu-tahu diri nggak juga sih, dalam artian bisa ngukur ya, ngukur, misalkan punya toko sebesar ini, kira-kira saya ngajuin berapa ya, biar disetujuin, kan gitu kan, ya nggak? Biar kita ngasih data apa-apa nggak sia-sia ya kan, tiba-tiba ditolak atau gimana itu kan ya. Jadi gue ngasih sedikit perhitungan, nah sore ini mau ngitung dikit lah ya, jadi nggak terlalu rumit sih, ya simpel-simpel aja lah ya nggak. Kita itu udah pusing dengan kehidupan ini kan, hah? Jenggot gue aja udah tumbuh lebat kayak gini nih ya, udah pusing dia mau tumbuh kemana, mau tumbuh ke atas udah nggak bisa kan. Nah gue kasih tahu sedikit, ngitung-ngitung, ya ngitung-ngitung simpel lah, biar biar teman-teman tuh tahu ngajuin berapa sih kira-kira yang cocok ya buat usaha saya ya nggak. Ini rahasia, rahasia tapi kasih tahu di YouTube ya. Enggak lah, bukan rahasia, tapi ini masalah umum aja. Sebenarnya kalau untuk ini kursus kredit usaha ya, sama sih sebenarnya kredit pegawai juga sama, kredit KTA, SK misalkan sama ngitungnya sih, cuman kurang lebih seperti ini kalau usaha. Kalau kredit pegawai, kan kalau karyawan dihitung dari gaji. Nah sebenarnya kalau kredit usaha dihitung dari apa sih? Jelas ya, udah pada tahu mungkin ya. Mungkin ada yang belum tahu juga ya, dihitung dari apa coba? Dari laba bersih ya, laba bersih bulanan. Bukan omset ya, bedain ya, kalau omset itu kan, omset itu belum dikurangin biaya-biaya ya, biaya belinya berapa, ya nggak? Tapi kalau laba bersih ini, eee, jual udah dikurangin biaya belinya berapa, dikurangin biaya-biaya lain ya kan, kurangin ongkos ya nggak, jangan lupa ya dihitung ya teman-teman ya. Kalau kalau usaha jangan cuman, saya belinya 800 saya jual 1.000 berarti saya untung 200, jangan gitu ya. Makanya kalau bisa dicatat, dihitung juga tuh ongkos-ongkos, ya nggak? Heeh, biaya pegawai kalau punya pegawai, biaya listrik, air, udah pada tahu lah ya, sehingga ketika ditanya orang bank itu, "Pak, laba bersih berapa sih?" 20% Mas. Nah, misalkan ini contoh nih, contoh ya, misalkan kelontongan sembako lah 20%. Kayaknya nggak mungkin ya, ya nggak sih? Orang bank juga punya punya apa ya, semacam punya benchmark, punya punya apa ya, sudah punya inilah pengalaman lah kayaknya kalau kelontongan sembako 20% kegedean itu kan. Ternyata dikuranginnya cuman biaya beli doang ya nggak, belum dikurangi biaya-biaya lain misalkan kan, ya kayak gitu. Nah, gua kasih tahu ya, di bank itu menilai, repayment, kalau bahasa banknya itu ya, RPC lah kalau itu, pengembalian lah ya, itu berdasarkan laba bersih usaha teman-teman kalian. Saya ngajarin ini bukan berarti setelah ini, wah jangan-jangan kita habis ini kita gede-gedein aja ya omsetnya ya kan, atau kita gedein rekening orangnya kan, kita bikin kan, palsuin. Enggak ya, bukan gua ngajarin jelek ya, cuma maksudnya biar teman-teman juga ngukur kira-kira disetujuin nggak ya, harusnya disetujuin nih kan. Kalau gua ngajuin segini setujuin nih, kalau gua ngajuin ini kayaknya berat nih kan. Ya, bank menilai dari laba bersih atau bahasa banknya earning after tax ya, ya itu bahasa banknya di laporan keuangan kan. Jadi kalau ditanya omset, sehari berapa sih Pak omset Pak? 1 juta misalkan kan, kalau bersihnya berapa persen Pak? 10% ya nggak? Jadi udah kebayang kan bersihnya sehari 100.000 nih kan. Jadi yang bisa di-keep, yang disimpan sama pengusaha misalkan warung nih, ya 100.000. Kalau sebulan tinggal kali kan, kali 30 aja misalkan kan rata-rata kan jualan kan biasanya jualan terus kan. Ya nggak? Ada yang jualan libur? Kayaknya sih jualan terus ya. Ada libur sih hari Minggu biasanya ada sih. Atau hari Jumat biasanya ada ya. Ya taruhlah kali 25 hari misalkan kan, dipotong sakit kan. Itu ada rencana sakit kan. Ya 25 kali 100.000 2.500.000 ya nggak? Wah berarti laba bersihnya udah ketahuan ya 2.500.000 ya nggak? Biasanya bank nih, gua kasih tahu nih, ngambil angsuran
yang nilainya 30% sampai 50% dari laba bersih. Misalkan nih, untung bersihnya tadi kan berapa? 2.500.000. Bank tuh biasanya nyari kredit yang cicilannya 30%, misalkan berapa tuh? 30% dari 2.500.000. 750.000. Sampai kalau 5% 1,5 juta. Berarti bank tuh biasanya akan nyari cicilan buat teman-teman semua yang cicilannya 750.000 atau sampai 1,5 juta, biasanya seperti itu. Kreditnya berapa? Tinggal lihat di tabelnya ya nggak? Di tabelnya ternyata yang 1,5 juta misalkan 30 juta 2 tahun. Ah, udahlah. Mungkin bank nyetujuin ya. Kan pasti disetujuin ya seperti itu. Jadi nggak nerawang-nerawang, "Oh, saya minta 100 juta lah," gitu. Ya, gimana kan? Karena bank juga biasanya kredit usaha itu jarang yang panjang kreditnya, jangka waktunya. Biasanya pendek-pendek. Apalagi 100 juta ke bawah, biasanya nggak sampai 10 tahun tuh nggak ada biasanya. Setahu saya sih nggak ada ya. Kecuali KPR ya, rumah pegawai itu ada. Tapi kalau usaha biasanya maksimal ya 5 tahun lah, ya 100 juta misalkan kan. Jarang 3 sampai 5 tahun lah paling cepet. Ya bisa sih setahun juga, tapi jarang lah 100 juta setahun. Biasanya 3 sampai 5 tahun gitu. Tinggal lihat aja cicilannya mana yang 1,5 juta kan gitu. Itu belum termasuk kalau punya kredit tempat lain ya. Misalkan dia punya kartu kredit atau dia punya kredit tempat lain ya enggak. Biasanya sih bank nawarin, "Udah Pak, sekalian Pak kita tutup aja dari bank kita," ya enggak. Sehingga apa, cicilannya udah ketahuan kan berapa kan. Jadi kalau jalan dua nanti Bapak dapatnya lebih kecil misalkan seperti itu kan. Biasanya bank nawarin tuh, "Udah Pak, tutup aja tempat kita semua Pak. Nanti cair ini kita tutup yang lain dulu Pak, baru kita buka coba pencairannya," seperti itu kan. Pakai uang bank, pakai uang pencairan nggak masalah, ya nggak? Yang penting tutup, gitu. Nah, itu sedikit yang bisa gue sharing mengenai bank ngeliatnya dari mana sih laba bersih ya. Gue nggak ngajarin kalian teman-teman biar markup, enggak. Kalian markup pun tetap ketahuan ya nggak. Toko kecil gue bilang omset 5 juta ketahuan ya. Seperti gue bilang, gue pernah cerita kan, ada toko kecil, warung kecil, dia bilang omset berapa? 3 juta sehari. Ya kita kan lihat, kita sejam di situ nih, orang kecil ya, orang bank misalkan sejam di situ ngobrol tuh. Ngobrol mereka merhatiin kok. Ini siapa yang datang, apa, belanjanya berapa rata-rata. Kan mereka ketahuan ya nggak? Kayaknya nggak 3 juta nggak masuk deh gitu. Dari stoknya aja kalau omset 3 juta nggak mungkin kayak gitu ya nggak? Pasti lebih banyak ya nggak? Nggak mungkin lah segini doang. Kalau 3 juta nih, jangan-jangan 10% 20% dari stok tuh udah habis misalkan kan. Udah kebeli semua hari itu kan. Masa ya belanja dia tiap hari, bisa jadi sih. Cuman kan ya, bank pasti petugas bank punya, orang Betawi bilang ancer-ancer lah ya, patokan lah ya. Ini segini segini gitu ya. Nah, makanya mulai nanti kalau misalkan teman-teman punya toko, punya apa, ngajuin kredit yang sewajarnya, cara ngitungnya gampang gitu aja ya. Dari laba bersih, makanya dicatat ya. Laba bersih itu apa? Penjualan ya enggak? Beli berapa dicatat ya, biar apa? Biar ketahuan laba bersih kita berapa. Sehingga ketika teman-teman dari perbankan nanya, laba bersih ini ada catatannya lengkap. Nah, kan lebih, wah, kata orang bank, datanya siap, rapi, bersih, itu nilai plus banget dibanding cuman tulisan-tulisan kecil yang pasti saya pernah kok nemuin pencatatan yang punten ya kayaknya dipalsuin. Ketahuan dari apa? Dari tulisannya kok sama semua ya enggak? Warna pulpennya sama semua ya enggak? Tintanya kayak masih basah gitu kan. Bisa aja kan neliti sampai situ kan, namanya orang bank kan punya pengalaman buruk kan terhadap pembiayaan-pembiayaan sebelumnya. Pasti kalau punya pengalaman buruk terhadap pembiayaan sebelumnya, pasti dia akan lebih care untuk pembiayaan selanjutnya. Nah, itulah yang terjadi ya. Jadi laba bersih jadi tolak ukur. Dah, jadi kalau udah tahu ngitung-ngitung ini, teman-teman udah tahu kan, misalnya dikasih tabel angsuran, ngitung juga tuh kan, oh cicilan di luar sekian sekian sekian, paling nggak boleh setengahnya nih dari angsurannya. Angsurannya nggak boleh setengahnya dari laba gua nih, bersih gua berapa nih, 50% angsuran nih. Ya, buat seluruh angsuran ya, bukan angsuran itu doang. Ya kecuali ditutup, yang lain tutup pakai pencairan yang ini nih. Kita dapat kreditnya, ya udah kita tutup semua. Yang lain-lain nah, bisa kan gitu. Hitung, oh udah tutup aja Pak, yang lainnya dikit aja semua. Biasanya gua nawarin kayak gitu ya Kak. Biar apa? Biar kreditnya cepet cair dan gede kan. Buat pencapaian gua juga kan sebagai orang kredit ya Kak. Itu guys, semacam trik, ya bukan trik sih, semacam perhitungan sederhana ya, biar teman-teman juga ngajuin dengan yang sesuai dengan kondisi ya, nggak lebay kan, mintanya nggak berlebihan, apalagi pas berlebihan tiba-tiba di belakang, "Pak, bantu saya dong Pak, nanti saya kasih," gitu-gitu kan, udah nggak bener tuh.
Oke guys, selamat sore.